Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di perkuliahan struktur aljabar 2 atau biasa kita kenal dengan istilah teori ring ya, bersama saya Alan Sejarah ya. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan keempat atau chapter 4 ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang jenis-jenis dari ring ya. Definisi dari ring ini sudah kita pernah bahas ya minggu lalu. Kemudian jenis ring yang pertama adalah ring Abel ya. Ring R ini disebut sebagai ring abelian jika memenuhi ini ya. B sama dengan BA ya. Ini kalau Anda perhatikan ini operasi ya, di sini ada operasi di sini. Saya kira sudah Anda pahami ya bahwa di sini itu antara A dan B ini ada operasi. Operasinya adalah terhadap operasi kedua ya. Dalam hal ini saya bilang tanda petik kali ya. Tapi bukan kali ya yang sebenarnya. Tapi dia apa ya? Operasi kedua lah ya. Nah, ring abelian contohnya adalah himpunan bilangan kompleks, pasangan terurut R cross R, himpunan bilangan rasional, himpunan bilangan real dan himpunan bilangan bulat ya. Kalian bisa tambahkan di sini ya contoh yang masuk dari yang masuk grup Abel ya. Oke. Nah, ring yang tidak Abel itu contohnya adalah matriks ya, 2x2 dengan entry bilangan bulat ya. Matriks 2x2 dengan entry bilangan real ya. Matriks n kali n lah, lebih jauh ya. Dengan entry bilangan real ya. Nah, MR ini adalah himpunan fungsi yang bernilai real. Jadi dia itu fungsi bernilai real, yang mana fungsi dia itu himpunan yang isinya adalah fungsi dari R ke R, yang mana fungsinya itu bernilai real ya. Dan penyebelahan fungsi itu operasi pertamanya, operasi keduanya itu adalah dia komposisi ya. Nah, ring dengan unsur kesatuan. Ini yang kedua ya. Ring R ini disebut ring dengan unsur kesatuan jika ada satu R elemen R sehingga untuk setiap elemen R berlaku ini. Ini seperti A dioperasikan 1R sama dengan 1RA sama dengan A ya. Jadi ini seperti apa ya? Unsur identitas terhadap operasi kali gitu ya. Ya, operasi kedua gitu ya. Ya, dia unsur identitas terhadap operasi yang keduanya ya. Jadi seperti ini. Contohnya bilangan real ya. Real itu kan dia ring dengan salah satu contoh ring dengan unsur kesatuan. Jangan bilangan real yang bulat saja ya. Bilangan bulat juga ya. Bilangan bulat itu adalah salah satu contoh ring dengan unsur kesatuan ya. Kenapa? Karena ada satu bilangan bulat sedemikian sehingga untuk setiap A elemen bilangan bulat 1 kali A sama dengan A kali 1 sama dengan A ya, seperti itu. Ya, itu contoh dari ring dengan unsur kesatuan ya. Nah, contohnya yang tadi ya, ini yang 3 ini ya, yang contoh yang sederhana ya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah matriks M2R ini adalah ring dengan unsur kesatuan? Anda coba diskusikan ya di bersama teman kelompoknya. Nah, ring yang dengan tanpa unsur kesatuan itu adalah 2 set ya. Saya kira sudah pernah dibahas ya. Nah, selanjutnya ada namanya ring tanpa pembagi nol ya. Atau saya singkat dengan RTPN ya. Dipakai di kuliah ini saja ya RTPN ya, jangan langsung RTPN ya. Anda tahu apa itu RTPN ya? Kita gunakan istilah RTPN, artinya itu ring tanpa pembagi nol di kuliah ini saja ya. Ring R ini disebut RTPN jika untuk setiap AB elemen R dengan AB sama dengan 0R, maka A sama dengan 0R atau B sama dengan 0R. Di sini perlu Anda pahami bahwa si 0R-nya ini bukan 0 yang benar-benar 0 ya, tapi lebih detailnya dalam kacamata aljabar, si 0R-nya ini itu adalah operasi pertama ya. Unsur identitas pada operasi pertamanya gitu. Ya 0R di sini. Jadi kalau misalkan dia matriks, berarti 0R di sini yang dimaksud itu adalah matriks ya. 0 matriks ya kalau himpunannya matriks begitu ya. Yaitu kalau memenuhi dia RTPN ya, seperti itu. Nah, makanya di sini ditulis 0R ya. Jadi bukan 0 benar-benar 0 bukan, tapi tergantung dari himpunan yang kita tinjau ya. Nah, contoh RTPN ya key, R dan set ya. Ini tridente ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke ring dengan pembagian. Sebenarnya Anda lengkapi ya, contoh yang tidak saya sebutkan di sini. Coba Anda tinjau ya himpunan yang lain gitu. Nah, ring dengan pembagi nol ada namanya RPN, itu ring R ini disebut RPN jika ada. Jadi dia itu ingkaran dari atas ya, ingkaran dari RTPN ini. Ini kan untuk setiap kemudian di sini ada P maka Q, gitu kan? Nah, ingat ingkarannya ini kalau ada statement begini berarti terdapat ya. Ini P maka Q apa? P maka Q itu ekuivalen dengan apa? Ingkaran P atau Q ya. Oke, kalau ini kita ingkari jadi ingkaran dari P maka Q itu adalah apa? Berarti ingkaran dari ini kan? Ingkaran dari ini apa? P dan ingkaran Q kan? Jadi P dan ingkaran Q berarti terdapat P dan ingkaran Q itu kan? Jadi ingkarannya adalah terdapat kemudian P dan ingkaran Q kan? Oke, jadi terdapat berarti apa? Ada kan? Ada. Kemudian P-nya tetap, ini ada ini dengan ini, tetapi nah, ingkaran dari Q, ingkaran Q-nya ingkaran dari ini. Ingkaran dari ini apa? A tidak 0 dan B tidak 0. Jadi ini kan seperti itu. Ya. Jadi dia ingkaran dari yang statement di atas ya. Nah, contoh RPN itu adalah set N
ya. Ya kenapa? Karena ada 2 3 elemen set n, sehingga kalau dikalikan n dia sama dengan 0, tetapi 2 dan 3-nya bukan 0 kan, seperti itu. Contoh yang kedua adalah matriks ya, matriks 2R itu ada unsur di sana, katakan ini A dan B ini. Kalau diperkalikan dia sama dengan 0, tapi A dan B-nya dia tidak 0 ya. Jadi RPN ya. Oke, selanjutnya ada namanya daerah integral, kalau atau biasa kita sebut dengan istilah integral domain ya, atau ide ya. Daerah integral ya, saya bilang ya. Nah, ring R ini disebut daerah integral jika R-nya ring abelian dengan unsur kesatuan dan tidak memiliki pembagi 0. Jadi dia itu RTPN, ring abel, dan dia punya unsur kesatuan. Ini jangan salah ya, ini buktinya. Jadi begini, kalau ada suatu himpunan, katakan himpunannya itu R, buktikan bahwa R itu integral domain. Yang pertama harus Anda buktikan dulu dia ring ya. Ring itu berapa sifat? Itu sudah banyak kan? Ditambah dengan dia harus Anda buktikan abel, unsur kesatuan, dan tidak memuat pembagi 0 ya. Jadi itu sifat yang Anda harus tunjukkan ya. Kalau diberikan suatu himpunan sembarang, buktikan bahwa dia integral domain, berarti ya buktikan dulu dia ring ya. Bahwa ring abel, buktikan unsur kesatuan dan ini ya. Contoh daerah integral yang sederhana ini Q, Z, dan R ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke division ring ya, atau namanya ring pembagian. Nah, ring R ini disebut ring pembagian jika R ini R ini itu apa ya, jumlah unsurnya ya. Unsurnya itu minimal 2 ya. Minimal 2, memiliki unsur kesatuan yang disebut 1R yang ini. Kemudian dia tidak, setiap unsur tidak nolnya punya inverse terhadap operasi kedua. Jadi ini ya. Ya, setiap unsur tak nolnya punya inverse terhadap operasi kedua ya. Oke. Seperti ini ya. Oke. Contohnya adalah R dan Q ya. Nah, ini sekarang setnya tidak masuk lagi. Kenapa? Set ini bukan ring pembagian karena apa? Ada A elemen di set. Tidak ada A elemen di set, sehingga A kali 2 sama dengan 2 kali A sama dengan 1 ya kan, tidak ada ya. Jadi di sini jelas bahwa satu set adalah unsur kesatuannya ya. Ya mengerti ya bahwa si satu itu adalah unsur kesatuan di Z ya. Ya, tapi si 2 ini tidak punya inverse ya, seperti itu ya. Sehingga dia bukan ring pembagian, karena syarat ring pembagian itu setiap unsur yang tidak nol ya punya inverse. Nah, kalau R itu masuk, setiap unsurnya punya inverse kan? Ya, kecuali 0 kan ini dikecualikan 0 ini ya. Setiap unsur yang tidak 0 ya punya inverse. Jadi ini itu contoh dari ring pembagian. Nah, di sini ada akibat ya, teorema ya. Kalau dibukakan jadi akibat ya. Jadi ini itu merupakan ring pembagian jika dan hanya jika dia membentuk grup. Ya, iya ya, ini membentuk grup. Jadi si R yang dibuang 0 itu terhadap operasi kali dia grup. Ya, grup terhadap operasi perkaliannya ya, maka dia disebut sebagai ring pembagian. Nah, selanjutnya kita masuk ke namanya lapangan ya. Lapangan itu ring pembagian yang komutatif ya. Oke. Berarti kalau ada suatu himpunan yang kita mau tunjukkan bahwa dia lapangan, berarti ya buktikan dulu dia ring, buktikan komutatif, memiliki unsur kesatuan, unsurnya minimal 2 gitu ya. Setiap unsur tidak nolnya punya inverse ya, atau balikan ya. Nah, di sini ada pendefinisian lain di buku ya. Di buku lain itu ring F ini disebut lapangan jika R-nya ring komutatif dengan unsur kesatuan dan setiap unsur tidak nolnya punya inverse. Jadi dia statementnya cuma ini saja ya. Yang membedakan dengan yang definisi yang definisi yang ini itu adalah cuma di ini ya, cuma di unsurnya 2. Jadi sebenarnya dia ekuivalen ya. Jadi dia ekuivalen. Jadi definisinya definisi ini dengan definisi ini sebenarnya dia ekuivalen. Kenapa ekuivalen? Karena ini ya unsurnya 2 ini kan cuma yang bedanya kan cuma ini ya. Nah, sebenarnya kan ini coba lihat ya. R-nya ring dengan R-nya ring disebut lapangan jika R-nya ring komutatif dengan unsur kesatuan dan setiap unsurnya setiap unsur tidak punya inverse. Ini kan sudah otomatis pasti minimal anggotanya 2 ini, pasti kan? Karena kenapa? Ringnya pertama dia kan sudah dijamin ring ya. Kalau dia dijamin ring berarti kan dia pasti sudah punya unsur identitas kan? Pada 0 ya, 0 R. Itu berarti itu sudah ada 1 tuh ya. Yang kedua adalah dia sudah unsur kesatuan yaitu 1R. Berarti kan sudah 2 kan minimal kan? Berarti kan dia sudah memenuhi statement yang ini kan, yang saya lingkar ini kan. Jadi dia sebenarnya definisinya ekuivalen ya. Oke, itu yang saya mau bilang ya. Kemudian lapangan itu contohnya adalah R, Q, dan set P ya. Set P ini bilangan bulat modulo P, di mana P-nya prima ya. Ya, ini nanti kalau Anda belajar lebih jauh ini namanya finite field ya, salah satu contoh lapangan hingga ya. Oke, nah R-nya daerah integral, maka dia memenuhi apa? Ring komutatif, memiliki unsur kesatuan dan tidak memuat pembagi 0. Kalau dia lapangan berarti ring
yang komutatif memiliki unsur kesatuan dan setiap unsur yang tidak normal punya inverse. Nah, ada teorema yang mengatakan bahwa jika R-nya ring komutatif dengan unsur kesatuan, maka R-nya daerah integral jika dan hanya jika berlaku hukum cancellation left ya, atau hukum pencoretan kiri ya. Nah, di sini statementnya itu sebelum kata maka, jadi ini diketahui yang ini atas ya. Yang mau dibuktikan itu dia daerah integral jika dan hanya jika, ini P-nya. Yang Q-nya adalah yang ini ya, statement yang ini. Nah, yang jadi bedanya sama definisi kalau kita lihat definisi dari daerah integral itu ini kan, ring komutatif, ring yang komutatif memiliki unsur kesatuan dan tidak memuat pembagi nol. Berarti syarat untuk berarti kalau Anda berarti teori ini mau bilang bahwa si syarat ini yang saya lingkari yang ini itu bisa diganti oleh syarat cancellation ya. Bisa diganti oleh syarat pencoretan hukum pencoretan saja ya. Nah, di sini kalau Anda perhatikan di sini kalau Anda tanya-tanya, Pak, ini kenapa bisa cuma pencoretan kiri saja, Pak? Kenapa bukan kanan? Pencoretan kanan jelas pasti dijamin karena dia sudah diketahui bahwa dia ring komutatif kan? Ya, jadi dia berlaku pencoretan kiri dan otomatis juga kanan karena kan dia sudah berlaku ring komutatifnya gitu ya. Jadi Anda cukup memilih Anda mau pakai hukum pencoretan kiri saja atau kanan saja ya, seperti itu. Nah, teorema ini mau bilang bahwa sifat yang ini, saya ulangi lagi, sifat yang ini yang saya lingkari ini boleh diganti oleh hukum cancellation ya, atau hukum pembatalan ya istilahnya, atau pencoretan lah ya, pencoretan kiri gitu kan. Itu bisa diganti oleh sifat itu ya. Jadi kita punya sifat bahwa R-nya daerah integral, cukup buktikan dia ring komutatif dengan unsur kesatuan, dan statement yang terakhir itu bisa diganti oleh statement yang ini ya. Oke, hukum pencoretan ya. Oke, kalau Anda bertanya-tanya ya, daerah integral itu kan pasti dia ring komutatif ya. Ya. Ring komutatif pasti ring dong ya. Kalau dia lapangan, dia pasti ring komutatif juga kan, dan dia pasti ring. Nah, sekarang Anda pasti bertanya-tanya apa hubungannya antara daerah integral dan lapangan ini ya. Yang jelasnya hubungannya dia baik-baik saja, mereka tidak bermusuhan ya. Tapi kalau Anda tahu bahwa apa sebenarnya hubungan antara si daerah integral dan si lapangan ini. Nah, jika ternyata hubungannya itu yang pertama, jika R-nya lapangan maka dia daerah integral. Berarti kalau dia lapangan dijamin pasti dia daerah integral ya, teoremanya ya. Nah, kalau misalkan yang tadi kalau Anda perhatikan, apa hubungan antara si lapangan dan ring pembagian? Apa hubungannya? Ya, ini kan ya, setiap ring pembagian komutatif pasti lapangan. Berarti apa? Lapangan pasti ring pembagian atau ring pembagian pasti lapangan? Statementnya begini. Berarti apa? Lapangan pasti ring pembagian ya. Ya, lapangan pasti ring pembagian ya. Nah, ring pembagian belum tentu lapangan karena ring pembagian belum tentu lapangan. Coba Anda cari contoh ya, contoh ring pembagian yang bukan lapangan seperti itu ya. Jadi kalau dia lapangan sudah pasti dia ring pembagian ya, karena definisinya ini ya, ring pembagian yang komutatif disebut lapangan ya. Seperti itu ya. Jadi kalau dia lapangan pasti, saya ulangi, kalau dia lapangan pasti ring pembagian ya. Jadi kalau dia ring pembagian belum tentu lapangan ya. Seperti itu. Nah, kembali ke masalah tadi ya. Apa hubungan antara daerah integral dan lapangan? Nah, jika R-nya lapangan maka dia daerah integral. Jadi teorema ini mau bilang kalau dia lapangan pasti dia daerah integral ya. Nah, kalau sebaliknya belum tentu. Maksud saya itu kalau dia daerah integral apakah dia lapangan? Ya, sebaliknya belum tentu ya. Berlaku contoh penyangkalnya ini, bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu dia contoh daerah integral tapi dia bukan lapangan ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya jika R-nya daerah integral maka R-nya lapangan ya. R-nya saya ulangi. Ternyata kalau saya ulangi yang tadi ini, kalau R-nya lapangan maka R-nya daerah integral ya. Nah, saya bilang sebaliknya belum tentu berlaku ya. Contohnya ada bilangan bulat. Bilangan bulat ini dia daerah integral tapi bukan lapangan. Nah, ternyata daerah integral itu bisa menjadi lapangan kalau kita tambah syarat ya. Ya begitu ya. Kalau syaratnya dia harus finite ya, atau dia hingga ya. Jadi daerah integral yang hingga itu kita sebut sebagai lapangan. Contohnya ada set 5 ya. Set 5 ini dia daerah integral yang hingga ya, maka dia lapangan. Seperti itu kan. Nah, lebih jauh kita punya fakta bahwa kalau set P-nya prima maka dia lapangan ya. Set P di mana P-nya prima maka dia lapangan ya. Yang biasa kita kenal dengan istilah finite field ya, atau lapangan hingga. Jadi ada namanya set 7. Pokoknya yang prima ya, set berapa ya? Set 3 ya. Pokoknya semua yang prima, kalau P-nya prima dijamin dia lapangan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke buktinya ya.
Jika R-nya lapangan maka dia daerah integral ya. Jadi buktinya ini bagaimana? Kan bedanya lapangan tadi dengan daerah integral apa? Cuma yang statement yang keempat ya. Ada yang tidak memuat pembagi nol, ada yang setiap unsurnya tak nolnya punya inverse ya. Kita mau apa? Yang diketahui adalah apa? Diketahui adalah R-nya adalah suatu lapangan. Berarti kita mau tunjukkan dia daerah integral ya. Berarti kita tinggal tunjukkan apa? Ya, karena ini sudah dibuktikan, ini sudah ada ya, ring komutatif di unsur kesatuan sudah ada. Berarti tinggal buktikan bahwa dia tidak memuat pembagi nol ya. Tapi ingat tadi saya sudah bilang tidak memuat pembagi nol ini bisa digantikan oleh si cancellation ini ya di hukum pencoretan kiri. Jadi kita cukup tunjukkan bahwa dia berlaku yang saya lingkari ini ya. Oke, ini ya R-nya lapangan, ini sudah ada statementnya sini. Cukup ditunjukkan bahwa R-nya memenuhi hukum pembatalan pencoretan kiri atau kanan. Jadi Anda cukup ambil salah satunya saja ya. Jadi ambil A, B, C elemen R dengan ini A, B, C, A, B sama dengan C. Ingat jangan lupa ini A-nya tidak boleh sama dengan 0R. Akan ditunjukkan B sama dengan C ya. Jadi kita berangkat dari sini yang saya lingkari jadi ini. Kemudian kedua ruas kiri, kedua ruas ya, maaf bukan ruas kiri nih. Kedua ruas ya dioperasikan dengan A inverse sebelah kiri ya. Jadi ini sebelah kiri sini. Kemudian ini pakai sifat apa? Asosiatif. Ini satu A inverse ini jadi 1R ya, sifat inverse. Kemudian ini berarti sifat unsur identitas ya. Jadi R-nya daerah integral. Selesai ya. Memang cukup mudah ya. Dari lapangan maka dia daerah integral. Selanjutnya kita buktikan bahwa kalau dia daerah integral hingga maka R-nya lapangan. Nah, ini salah satu bukti ya. Ada bukti, tentu saja ada bukti lain ya. Tapi ya ini yang saya kira lebih apa ya? Simpel ya buktinya ya. Nah, misalkan R-nya daerah integral dengan berhingga unsur di R ya. Jadi bayangkan R-nya itu daerah integral diambil sembarang ya. Kan ini yang diketahui ya sebelum kata maka ya. Oke, mau dibuktikan di lapangan. Nah, ya bedanya kan lapangan dengan daerah integral saya lihat ya, ini sudah Anda perhatikan bahwa yang ini saja mau dibuktikan berarti kan. Karena kalau dia daerah integral sudah memenuhi ini dan ini kan. Berarti tinggal yang ini kan yang terakhir kan. Ini, yang ini. Ya. Oke. Ya sini ya. Jadi cukup ditunjukkan bahwa setiap unsur satunya punya inverse kan, bisa ya. Jadi ambil A elemen R, ya A tidak 0 ya. Oke. 0R ya di sini ya. 0R. Nah, kita konstruksi pengaitan dari R ke R ya. Bisa dibayangkan pengaitannya ini saja X dipetakan ke AX ya. Anda bisa buktikan bahwa ini suatu pemetaan ya. Coba Anda detailkan ya di sini ya. Anda bisa buktikan sendiri lah. Nah, sasarannya kita adalah kita mau tunjukkan bahwa si fungsi ini adalah suatu fungsi yang pada ya, atau dia fungsi yang subjektif. Jika fungsi ini adalah fungsi yang pada, maka untuk satu elemen R, jadi untuk satu elemen R di sini pasti punya pasangan di sebelah sini kan? Itu kan definisinya pada ya. Setiap unsur di sini punya pasangan di sebelah sini ya, seperti itu ya. Punya apa ya? Punya parapeta ya. Parapeta istilahnya ya, ada parapetanya ya. Jadi ada satu untuk satu elemen R terdapat XA elemen R ya, ada unsur di sini sedemikian sehingga ini berlaku ya. Nah, karena R-nya ini sudah komutatif, berarti akibatnya karena R-nya komutatif maka XA adalah unsur inverse balikan dari A, sebab ini berlaku kan. Kalau ini berlaku kan artinya apa? A dioperasikan dengan XA hasilnya sama dengan 1. Artinya apa? Berarti si XA ini adalah inverse dari A. Ya seperti itu ya. Yaitu kalau dia fungsinya pada ya atau surjektif. Nah, itu sasaran kita, itu yang mau kita capai ya. Bagaimana cara menunjukkan bahwa si fungsinya ini adalah fungsi yang pada ya, yang saya lingkari ini. Nah, ternyata nah, perhatikan bahwa si FA ini itu pemetaan dari R ke dirinya sendiri. Bayangkan suatu pemetaan R ke dirinya sendiri nih, ya, yang sama banyak jumlahnya karena dia hingga kan, karena kan sudah diketahui dia hingga ini. Ya, ambil daerah integral yang berhingga unsur. Berapa banyaknya tidak penting, yang jelas dia hingga. Itu yang kita tangkap ya di situ. Berapa persisnya itu tidak penting, yang jelas dia hingga. Kalau dia hingga ya, di sini dia hingga berarti dia punya unsur di sini yang sama banyak kan? Sama banyak karena dia pemetanya ke dirinya sendiri dong ya. Nah, sekarang karena pemetanya dia ke dirinya sendiri dan berhingga, kalau kita berhasil tunjukkan yang ini dia pemetaan yang injektif atau dia pemetaan yang satu-satu ya, maka otomatis dia menjadi pemetaan yang pada atau subjektif ya, seperti itu. Jadi kita cukup tunjukkan saja bahwa si pemetaannya ini adalah pemetaan yang satu-satu ya, atau pemetaan yang injektif satu-satu ya, supaya ini keadaan kalau kita berhasil tunjukkan ini pemetaan yang subjektif, maaf bukan subjektif ya, injektif, maka otomatis dia menjadi
dia menjadi subjektif ya. Kalau kita berhasil tunjukkan ini adalah pemetaan yang injektif atau dia satu-satu, maka dia otomatis dia menjadi pemetaan yang subjektif. Kenapa? Karena dia ini ya anggotanya dia sama dan dia pemetanya terhadap dia pemetaan ke dirinya sendiri ya. Ya itu ya. Jadi dia memaksa keadaan satu-satu pada itu memaksa dia menjadi pemetaan yang subjektif ya, seperti itu. Nah ini merupakan pemetaan R ke dirinya sendiri ya, yang R-nya berhingga unsur. Jadi agar FA ini pemetaan yang subjektif cukup ditunjukkan, saya sudah kasih keterangan di sini, cukup ditunjukkan bahwa FA ini pemetaan satu-satu ya, atau dia injektif ya. Berarti cukup ditunjukkan bahwa pemetaan ini adalah pemetaan yang injektif. Kalau kita berhasil menunjukkan bahwa dia pemetaan yang injektif, maka dia pada. Kalau dia pada berarti ada untuk satu R di sini terdapat XA, begitu ya? Ya seperti itu ya. Dan demikian dia menjadi A-nya punya inverse jadinya kan? Ya, itu adalah XA, itu kan? Ya. Nah, caranya pemetaan satu-satu gimana? Ambil X, Y elemen R sebarang ya. Dengan ini FA sama dengan FAX sama FAY akan menunjukkan bahwa X sama dengan Y, begitu ya. Ingat di definisi dari pemetaan yang injektif ya. Jadi perhatikan bahwa ini akan sama dengan ini. Kemudian karena dia R-nya DR integral, berarti dia memenuhi hukum pencoretan ya. Berarti ini bisa dicoret yang sebelah sini ya. Nanti bisa X sama dengan Y, berarti terbukti bahwa si FA ini fungsi satu-satu. Ya, dan karena R-nya hingga yang berakibat FA-nya fungsi pada, jadi diperoleh bahwa R-nya suatu lapangan ya. Begitu ya. Oke. Nah, untuk topik diskusi ini ya. Misalkan R1 dan R2 ini ada daerah integral. Ternyata pasangan terurutnya itu dia bukan daerah integral ya. Jadi coba Anda buktikan ini ya. Ternyata pasangan terurutnya itu bukan daerah integral. Jadi kalau ada suatu daerah integral, katakan R1, yang R2-nya daerah integral, ternyata kalau kita buat dia cross product di sana ya. R1 cross R2 ternyata dia bukan jadi daerah integral ya jadinya ya, seperti ini ya. Ya Anda coba buktikan ya. Nah, yang kedua ini buktikan bahwa kalau ini tinggal apa dibuktikan ini ya satu sifat saja yang tidak dipenuhi. Apa sifatnya daerah integral? Ring komutatif dengan unsur kesatuan dan setiap unsur satunya punya maaf saya ulang, saya salah ya. Definisinya daerah integral ring komutatif dengan unsur kesatuan dan tidak memuat pembagi nol. Tapi tidak memuat pembagi nol ini bisa diganti oleh hukum pencoretan ya. Ya terserah yang mana mau Anda gunakan gitu kan. Ya seperti itu. Nah, selanjutnya Anda buktikan bahwa bilangan buat Gauss ini ya yang seperti ini, himpunannya ini dengan operasi penyebelahan yang ini XO ya, maaf ini bukan X bar ya, X saja ya di sini, maaf. Sini X saja. Ya, nanti saya perbaiki ya di catatannya ya, ini ya. Nah, buktikan bahwa ini merupakan daerah integral. Ya, selanjutnya adalah cari contoh ring pembagian tapi bukan lapangan ya. Ya, saya kira cukup 3 ini saja topik diskusinya. Silahkan didiskusikan bersama dengan teman kelompoknya ya. Jangan lupa dituliskan di portofolionya. Oke, saya kira cukup. Jika ada pertanyaan bisa melalui grup WA ya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.